Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Bertemu lagi kita di video ketiga, teman-teman, di segmen perpajakan. Nah, kali ini kita akan membahas pemeriksaan, penetapan, dan ketetapan pajak. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, mari kita lanjutkan penjelasannya, teman-teman. Nah, ini kewajiban WP dalam pemeriksaan kalau misalnya kantor kita diperiksa. Artinya ini badan ya, teman-teman. Nah, apa sih kewajiban kita? Yang pertama adalah memenuhi panggilan untuk datang atau menghadiri pemeriksaan. Yang kedua, memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atas pencatatan. Kalau kita punya sistem dari penyusunan laporan keuangan lebih baik, teman-teman. Dan jangan lupa dokumen pendukung atas pencatatan itu juga wajib untuk kita perlihatkan. Yang ketiga, kooperatif dalam membantu kelancaran pemeriksaan. Dan yang keempat, kita juga wajib untuk menyampaikan secara tertulis atau atas hasil dari pemeriksaan pajak itu. Dan yang kelima, meminjamkan KKP yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau misalnya kalau sudah diaudit, teman-teman. Dan yang keenam, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan selama pemeriksaan. Kan biasanya kalau diperiksa petugasnya datang ke lapangan, ke kantor kita, pasti kan ada komunikasi tanya jawab. Nah, kita kewajib untuk memberikan keterangan lisan maupun tertulis kepada petugas yang hadir. Nah, siapa sih pihak ketiga? Kalau tadi kan kita WP pribadi, teman-teman. Nah, kalau kewajiban dari pihak ketiga itu apa? Siapa saja dia? Nah, di pihak ketiga dalam hal pemeriksaan pajak ini bisa dia perbankan karena bisa jadi WP badan itu punya hubungan bisnis dengan perbankan, dalam hal ini perkreditan, pembiayaan. Bisa juga kewajibannya itu muncul di kantor akuntan publik kalau misalnya perusahaan itu sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Dia juga bisa notaris. Nah, dalam hal pendirian konsultan pajak kalau misalnya perusahaan itu menggunakan jasa konsultan pajak untuk menangani urusan perpajakannya, kantor administrasi maupun pihak ketiga lainnya. Dan apa sih kewajiban dari pihak ketiga ini? Adalah memberikan keterangan atau bukti kepada petugas pemeriksa. Jadi kalau pihak ketiga ini diminta oleh petugas perpajakan untuk mengkonfirmasi atau memberikan informasi misalnya, nah pihak ketiga ini sebenarnya tidak bisa menolak ya teman-teman, karena hukumnya sudah wajib. Lalu apa sih produk yang diperiksanya? Produk pemeriksaan pajaknya itu apa? Ada SPKB, teman-teman. Kemudian ada juga misalnya kalau SPKB itu pokok pajaknya lebih besar dari kredit pajaknya. Kemudian ada SPKLB ketika pokok pajaknya itu lebih kecil dari kredit pajaknya juga akan diperiksa. SKPN pokok pajaknya itu sama dengan kredit pajaknya, itu juga akan diperiksa. SKP KBT atau ada data baru atau adanya pajak terhutang misalnya yang belum dibayar oleh WP, atau STP surat dalam hal ini sanksi administrasi. Nah, semua produk ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan bukti permulaan, teman-teman. Dan hasil akhir dari produk pemeriksaan ini adalah ketetapan. Nah,
ketetapannya apa itu tergantung dari selama proses dari pemeriksaan pajaknya. Nah, apa sih sanksi administrasi untuk kalau misalnya hasilnya adalah kurang bayar dari hasil pemeriksaan? Jika misalnya pajak yang terutang atau tidak itu kurang bayar, maka sanksinya 2% per bulan. Kalau dia PPN dan PPNBM itu tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Sanksinya itu adalah kenaikannya 100%. Atau kewajiban dalam hal pasal 28 atau 29, sanksi kenaikannya itu 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar, atau dia 100% PPh yang kurang dipotong, atau 100% dari PPNBM yang kurang bayar, teman-teman. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu.